Bangga sekali saya bisa ada bersama-sama dengan kalian di sini untuk kita boleh bersama-sama belajar biologi. Dan untuk kelas 10 kita awali dengan ruang lingkup biologi. Kita akan melihat bersama-sama di sini batasan dan ruang lingkup biologi, cabang-cabang biologi dan struktur organisasi kehidupan. Apakah biologi itu? Biologi berasal dari dua kata, bios yang artinya hidup, logos yang artinya ilmu. Jadi biologi itu adalah ilmu tentang makhluk hidup dan gejala kehidupan. Pengertiannya bisa juga kita lihat di sini, pengertian biologinya. Saya ulang lagi, bios dari kata bios hidup, logos ilmu, adalah ilmu yang mencakup kajian tentang makhluk hidup dan interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Biologi sebagai ilmu pengetahuan dapat membantu manusia mengenal dirinya sebagai makhluk hidup, mengenal lingkungannya, serta mengenal adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Mengapa kita harus mempelajari biologi? Tentu saja karena biologi mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari, mulai dari hubungan kita dengan lingkungan, makanan yang kita konsumsi, penyakit yang bisa menyerang tubuh kita. Ya, dengan demikian, dengan memahami biologi, kita diharapkan dapat memahami diri kita dan kehidupan sekitar kita, juga meningkatkan kualitas hidup kita serta lebih bijaksana terhadap lingkungan. Nah, anak-anak cerdas sekalian, tadi di awal sudah dikemukakan, kita juga akan mempelajari tentang cabang-cabang ilmu biologi. Kita lihat di sini, virologi bicara tentang apa? Ya, bagus, tentang virus yang saat ini sedang lagi viral ya. Tentang COVID-19 itu dipelajari dalam apa yang disebut dengan virologi. Lalu ini ada gambar apa? Ya, ini adalah gambar jamur. Dipelajari dalam ilmu yang disebut dengan mikologi. Lalu ini ada gambar apa nih? Burung ya. Ini burung apa? Dicari tahu ya. Ya, kalau ini mewakili hewan ya. Hewan-hewan itu dipelajari dalam cabang ilmu yang disebut dengan zoologi. Lalu ini ada gambar apa nih? Ada bunga yang cantik sekali, bunga berwarna kuning. Ini bunga apa? Cari tahu ya. Ini mewakili tumbuh-tumbuhan. Nah, kalau tumbuh-tumbuhan itu dipelajari ilmu yang disebut dengan botani. Lalu gambar berikutnya ada gambar apa? Ya, ini adalah gambar serangga. Ya, mewakili serangga. Maka ini mempelajari tentang dipelajari dalam cabang yang disebut dengan entomologi. Nah, di sini ada cabang-cabang ilmu biologi, cabang-cabang biologi yang lainnya. Saya minta anak-anak cerdasku semuanya mencari informasi tentang cabang-cabang biologi berikut ya, atau bahkan kalian bisa cari cabang biologi yang lainnya. Morfologi itu belajar tentang apa? Anatomi belajar tentang apa? Fisiologi belajar tentang apa? Genetika belajar tentang apa? Histologi belajar tentang apa? Ornitologi belajar tentang apa? Tadi sudah depan entomologi dalam contoh tadi apa? Bakteriologi ya pasti gampang sekali kan bagi kalian. Lalu virologi tadi sudah diungkapkan juga di contoh, mikologi sudah dicontohkan tadi, algologi pasti kalian akan lebih mudah sekali untuk menemukan ini. Ekologi, mikrobiologi, bioteknologi, mudah kan, sederhana kan? Contoh saja, kalau mikrobiologi berarti tentang mikroorganisme. Oke, diberikan dalam kolom komentar ya. Nah, yang berikut yang akan kita pelajari di sini adalah tentang struktur organisasi kehidupan.
Ya, ini bagannya bisa dilihat di sini, dimulai dari yang paling kecil, dari molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, individu atau organisme, populasi, komunitas, ekosistem, bioma. Siapa bisa masih ingat ini, menjelaskan nih? Saya kira ini tidak susah ya. Kalian kan sudah pelajari ini di tingkat sebelumnya ya. Kita akan lihat satu persatu. Organisasi kehidupan tingkat molekul. Atom-atom berikatan membentuk molekul. Lalu struktur dan fungsi molekul menyusun komponen-komponen pembentuk sel. Contohnya ada molekul-molekul protein, fosfolipid, kolesterol, karbohidrat, lalu air, ion-ion lain merupakan komponen penyusun daripada membran sel. Jadi ini adalah atomnya ya, atom-atomnya. Lalu organisasi kehidupan tingkat sel. Ini adalah contoh sel apa? Bagus. Lalu ini contoh sel, sama ya. Nah, setiap makhluk hidup tersusun atas sel, yaitu sebagai komponen penyusun tubuh. Makhluk hidup yang tersusun atas satu sel disebut uniseluler, dan makhluk hidup yang tersusun atas banyak sel disebut multiseluler. Banyak, multi ya, satu, uni. Setiap sel mempunyai organel-organel yang mampu menjalankan fungsinya untuk hidup. Jadi, sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Ilmu biologi yang mempelajari tentang sel disebut dengan sitologi ya. Jadi sitologi adalah ilmu yang mempelajari tentang sel ya. Organisasi kehidupan tingkat jaringan. Kumpul dari beberapa sel membentuk yang mempunyai bentuk, susunan dan fungsi yang sama disebut dengan jaringan. Kumpulan sel ini bekerja sama menjalankan fungsinya sesuai dengan menjalankan tugasnya sesuai dengan fungsinya. Contoh yang ada pada gambar ini adalah jaringan saraf yang berfungsi menyampaikan dan menanggapi rangsangan dari reseptor ke efektor. Lalu ilmu yang mempelajari tentang sel itu adalah histologi. Jadi histologi mempelajari tentang jaringan. Di sini juga ada contoh jaringan-jaringan yang menyusun daun ya. Lalu berikutnya organisasi kehidupan tingkat organ. Organ adalah kumpulan dari beberapa jaringan yang berbeda dan menjalankan fungsi yang sama. Contoh, organ kulit terbentuk oleh beberapa jaringan yang berbeda, seperti ada jaringan epitel, lalu jaringan otot, darah, dan jaringan saraf. Keseluruhan jaringan tersebut bersama menjalankan fungsinya seperti melindungi tubuh. Ya, ini adalah contoh kulit. Lalu organisasi kehidupan yang berikutnya adalah tingkat sistem organ. Jadi sistem organ merupakan beberapa organ yang melakukan fungsi tertentu. Contohnya adalah seperti pada gambar yang ada ini adalah pada sistem peredaran darah. Lalu contoh yang lainnya sistem pencernaan, sistem koordinasi, sistem reproduksi, sistem saraf, sistem koordinasi, dan lain sebagainya. Lalu organisasi yang berikutnya adalah tingkat organisme ya. Jadi organisme adalah makhluk hidup tunggal atau individu yang merupakan kumpulan dari seluruh sistem organ yang saling bekerja sama menjalankan fungsi kehidupan. Jadi adalah gambar seorang anak perempuan adalah individu atau organisme. Jadi dia berdiri sendiri. Yang disebut individu atau organisme itu adalah dia berdiri sendiri, dia tunggal. Sini juga ada simpanse ya. Jadi ini adalah contoh organisme atau individu. Lalu tingkat organisasi berikutnya apalagi? Ya, bagus. Tingkat populasi. Ya, jadi populasi merupakan kumpulan individu sejenis. Sejenis ini maksudnya dari satu spesies ya.
yang berinteraksi dalam suatu wilayah dan waktu tertentu. Contohnya ya, populasi harimau di Sumatera, populasi badak di ujung kulon, lalu ada populasi burung, ya, populasi manusia atau sekelompok orang yang berada di wilayah dan waktu tertentu. Ya, jadi tadi ada manusia, contoh kalian ya di 10 MIPA, di 10 atau 10 IPA itu adalah sekelompok orang. Jadi itu disebut dengan populasi 10 MIPA ya. Populasi serangga yang ada di kebun, populasi padi yang ada di sawah ya, itu jadi ada individu-individu sejenis yang berada pada satu tempat dan waktu yang sama atau waktu tertentu. Organisasi yang berikutnya adalah komunitas ya. Di sawah terdapat berbagai populasi, misalnya ada populasi manusia, ada populasi hewan, ada populasi tumbuhan atau padi-padi. Ini dia membentuk satu komunitas ya. Komunitas ini adalah makhluk hidupnya ya. Komunitas ini kemudian berinteraksi dengan faktor-faktor abiotik seperti suhu yang ada di sini, intensitas cahaya, pH, kelembaban dan lain sebagainya. Semua faktor abiotik dengan komunitas yang ada dan membentuk satu ekosistem. Contohnya di sini pada gambar ini adalah ekosistem sawah. Ya, jadi dari populasi membentuk komunitas dulu. Ya, saling berinteraksi, populasi berinteraksi membentuk komunitas. Lalu komunitas ini berinteraksi dengan faktor-faktor abiotik yang ada di situ, lalu membentuk satu ekosistem ya. Jadi kalau bicara tentang ekosistem berarti berbicara tentang biotik dan abiotik ya, makhluk hidup dengan lingkungannya. Lalu organisasi tingkat kehidupan yang berikutnya ya, kita masih contohkan ekosistemnya. Tadi sudah dikemukakan di depan bahwa ekosistem terbentuk dari komponen hidup, ada biotik dan komponen tak hidup dan atau abiotik. Adanya interaksi antara komponen ekosistem, terjadilah aliran atau siklus materi dan energi melalui peristiwa makan dan dimakan yang membentuk suatu rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Contoh ada pada ekosistem air kolam, ekosistem laut ya, ekosistem danau dan sebagainya. Setelah tingkat ekosistem, organisasi tingkat kehidupan yang berikut adalah tingkat bioma. Merupakan suatu daerah daratan yang luas yang dibentuk oleh ekosistem dalam skala yang besar, yang terjadi karena adanya interaksi iklim dan keanekaragaman makhluk hidup yang khas atau yang dominan. Contohnya ya, ada bioma tundra, ada bioma gurun, bioma savana, bioma taiga, bioma hutan hujan tropis, bioma tundra dan lain sebagainya. Dan yang paling besar dari semuanya itu adalah organisasi tingkat biosfer ya, di mana biosfer ini merupakan interaksi antar bioma yang membentuk lapisan kehidupan di bumi. Demikian untuk saat ini untuk ruang lingkup biologi yang sudah kita bicarakan tadi, batasannya, cabang-cabang biologi dan organisasi tingkat kehidupan. Jika ada pertanyaan, kritik, saran, silakan komen ya di bagian akhir video. Terima kasih anak-anak cerdas semuanya.